Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu video yang menyedot perhatian publik ya, soal putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan Helena Lim yang diduga bersama-sama melakukan satu tindak pidana korupsi begitu ya, yang menyebabkan kerugian negara sekitar 300 triliun begitu. Di mana putusan pada Pengadilan Tipikor dirasa tidak memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Akhirnya pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan 2 kali lipat ya dari putusan Tipikor Jakarta begitu. Kita dengarkan majelis hakim membacakan putusannya. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta. Mohon maaf saya ralat. Ya, itu tadi ya bunyi putusan daripada hakim pada Pengadilan Banding ya, Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan korupsi dan juga pencucian uang ya dilakukan oleh Helena Lim pada kasus pengelolaan timah ya yang menyebabkan kerugian negara sekitar 300 triliun begitu. Tentu misalnya putusan ini terdapat pro kontra di kalangan netizen ya. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Karena memang pada putusan sebelumnya yang hanya memutus 5 tahun penjara dengan denda 750 juta ya kalau tidak salah itu, dan juga tidak adanya perampasan terhadap aset-aset yang didapatkan oleh Helena Lim ya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi di kalangan masyarakat karena mungkin betapa muaknya begitu ya masyarakat Indonesia melihat putusan-putusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti itu ya. Nah, kemudian kita saksikan video berikutnya. Selain Harvey Weinstein, vonis terhadap pengusaha money changer Helena Lim juga diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Helena Lim juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Helena juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah subsidi 5 tahun penjara. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Crazy Rich Pig ini divonis 5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah membantu korupsi dalam kasus timah. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jelajahi cara baru. Ya, seperti itu ya. Ini dari Metro TV ya, terkait dengan putusan daripada Helena Lim ya. Baik, kita dengarkan video berikutnya. Itu ada status itu kemudian masuk ke sakit membaca putusan dan ada kemarin yang untuk menyelamatkan ibu silakan memenuhi tugas kedua-duanya sampai melakukan satu putusan yang Itu tadi ya dari Detikcom ya, di mana ibunda daripada Helena Lim istilahnya menangis di ruang persidangan begitu ya, sehingga majelis hakim meminta kepada ibunda Helena Lim keluar dari ruang persidangan begitu.
Baik, kemudian kita saksikan tanggapan daripada netizen ya. Negara rugi 300 triliun rupiah, tapi harta Helena Lim tidak dirampas. Ya, harta Helena Lim memang tidak dirampas ya. Coba kita dengarkan penjelasannya. Bisa, Mahkamah Agung angkat bicara terkait kontroversi sejumlah aset milik terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah Helena Lim yang tidak dirampas oleh negara. Penjelasan ini disampaikan setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memicu perdebatan publik. Menurut MA, aset yang dikembalikan kepada terdakwa dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa hanya barang bukti yang terkait kejahatan yang dapat dirampas untuk negara. Sebelumnya Helena Lim dinyatakan bersalah karena terbukti membantu tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Dengan ketentuan subsidiar 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Selain hukuman penjara dan denda, Hakim memerintahkan pengembalian sejumlah aset yang sebelumnya disita kepada Helena. Namun dalam putusan tersebut, Hakim hanya mencantumkan jenis aset yang harus dikembalikan tanpa menjelaskan secara rinci mengenai jumlah, luas, atau merek aset tersebut. Keputusan ini menuai sorotan mengingat skala kerugian negara yang sangat besar dalam kasus tersebut. Meski demikian, MA menegaskan bahwa proses pengembalian aset telah mempertimbangkan fakta hukum yang ada selama persidangan. Ya, jadi dari putusan Tipikor ya pada waktu itu memang tidak mencantumkan mengenai keseluruhan aset-aset daripada Helena Lim karena bagi putusan tersebut ya lewat Mahkamah Agung juga sudah menjelaskan bahwa hanya aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana yang dikembalikan, artinya tidak seluruh aset daripada Helena Lim begitu ya. Dan memang putusan Tipikor ini cukup memacu reaksi publik ya, karena hanya diputus 5 tahun meskipun ini menjadi sesuatu yang dibatalkan ya oleh pengadilan Tipikor dengan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun seperti itu. Kemudian berikutnya, dari 5 tahun jadi 10 tahun, dari 210M jadi 420M. Wah, ini makin menarik teman-teman. Siapa lagi kalau nggak tahu Helena Lim dan Harvey Moise. Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig ini di awalnya kan divonis 5 tahun penjara ya kalau nggak salah. Nah, tapi di tingkat banding malah jadi 10 tahun teman-teman. Selain itu, dia juga kena denda 1M plus wajib bayar uang pengganti 900 juta. Kalau nggak bayar, tambah lagi 5 tahun penjara. Nah, selain itu, Harvey Moise juga nggak kalah berat teman-teman. Suami Sandra Dewi ini divonis 20 tahun penjara, denda 1M, dan uang pengganti yang awalnya 210 miliar sekarang tiba-tiba naik jadi 420M. Kalau nggak bayar tambah 10 tahun penjara lagi. Yang dimana ya kira-kira menurut kalian ini udah adil atau belum nih? Udah setimpal atau belum? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Ya, jadi putusan ini memang cukup menggembirakan bagi sebagian kalangan, tetapi bagi sebagian yang lain, terutama netizen yang melihat dampak daripada kerugian yang berjumlah sekitar 300 triliun, ada yang berkomentar bahwa ini tidak impas ya. Seharusnya juga seluruh harta daripada kedua koruptor ini memang harus disita secara keseluruhan seperti itu ya. Pada putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta memang juga tidak memberikan satu pernyataan yang cukup tegas misalnya terkait dengan keseluruhan harta daripada dua koruptor ini ya, kira-kira begitu. Nah, tentunya apakah mereka akan melakukan banding atau tidak ya, itu kita tunggu saja. Maksud saya melakukan kasasi dan juga ada upaya hukum yang lain seperti misalnya peninjauan kembali ataupun dengan PK seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan pada video berikutnya. Gak cuma Harvey Moise doang nih yang dapat kado Valentine dari pengadilan tinggi. Vonis bagi Helena Lim juga diperberat jadi 10 tahun. Jadi dinaikin ya dari 5 tahun
Ya kemarin kan udah vonis tuh 5 tahun. Habis itu jaksanya banding. Ditambahin lah 2 kali lipat. Jadi 10 tahun. Nggak main-main ya. Zaman Prabowo udah kagak bisa kayak dulu lagi. Udah nggak ada tuh istilah-istilah yang kebal hukum ya. Yang merugikan negara, bakal ditindak tegas. Gue berasa sih beda banget sama yang sebelumnya gitu loh ya. Sekarang udah nggak bisa main-main lagi. Jadi kan kemarin Helena itu dapat vonisnya 5 tahun, ya kan? Habis itu jaksanya nggak suka tuh, nggak senang ibaratnya, berasa kerendahan, jadi dia banding lah. Ya udah akhirnya, lagi ini hakim-hakim pada error ya. Hakim-hakim yang kemarin vonis tuh pada error menurut gue ya. Kok bisa sih kasus segede gini cuma dikasih 5 tahun, 5 tahun, 6,5 tahun. Gila menurut gue ya. Untung dibanding nih sama jaksanya nih. Jaksanya bener sih menurut gue. Nggak pernah bahas yang jadi 10 tahun. Ini kalau 10 tahun juga lu jangan mikirnya bayanginnya itu jalaninnya 10 tahun ya, kurang lebih. Kalau 10 tahun ini jalaninnya ya 6 tahun lah ya, kan ada pembebasan bersyarat, ada remisi, berkelakuan cantik, berkelakuan ganteng, berkelakuan baik gitu loh ya. Itu remisi dan PB, pembebasan bersyarat itu emang udah hak semua narapidana ya. Jadi lo orang gak usah komplain, itu emang dari sononya begono ya. Kasus apapun juga ya, begono intinya. Paling jalannya cuma 6 tahun nih ya. Tapi nggak tahu deh ya, ini mungkin tunggu suruh dulu, nanti pasti dia nggak terima dengan 10 tahun ini ya. Nanti setelah banding, langkah selanjutnya pasti dia akan melakukan yang namanya kasasi ya. Nah di kasasi bisa naik, bisa turun lagi nih. Enggak, kasasi itu biasanya tetap hukumannya gitu loh. Kalau 10 tahun ya, kalau nggak turun, kalau kasasinya menang ya, kalau nggak turun ya udah tetap gitu loh. Nah kalau kasasi gagal lagi, ada lagi yang namanya PK, bukan penjara kelamin ya, peninjauan kembali gitu. Kalau udah peninjauan kembali itu udah final ya, udah ya. Kecuali kalau dapat gerasi dari presiden, tapi nggak mungkin ya dapat gerasi, dapetnya garasi atau nggak terasi itu. Nggak cukup. How do you manage to get all this? What do you do? Ya, kita saksikan bagaimana istilahnya Helena Lim ya sebelum atau sebelum berhadapan dengan hukum ya. Tampak sekali misalnya di salah satu video yang menyebar, potongan video dari YouTube ya. Kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan semua harta gitu ya. Kita saksikan videonya. 12 udah gak punya. How do you manage to get all this? What do you do? Work hard. Aku tuh umur 12 udah gak punya bapak. Ya bapakku juga bukan ninggalin harta, apa-apa semua nggak ada apa-apa, rumah kecil gitu doang. So my mom work untuk gue punya uang sekolah doang. Buat sampai SMA, kuliah gue kerja sendiri. Gue pernah kerja di bank, gue pernah kerja di company kayu, export yang gede lumayan. Terus gue pernah kerja di beberapa perusahaan juga sih. Jadi sekretaris udah, marketing udah, BM udah gue alamin semua boy. Ada kesempatan apa aja gue lakuin gitu loh. Lu tuh orangnya ada pintu terbuka depan lu masuk. Oh pasti, nggak dibuka juga gua masuk tuh lubang kecil. Dulu aku mimpi begini boy, yang ada kolam renangnya, karaoke roomnya, ada salon, dan ada mimpi buat tercapai. Ya cukup mewah memang ya. Bagaimana seorang Helena Lim mempunyai harta yang cukup fantastis begitu ya. Tetapi memang video ini sebelum Helena Lim berhadapan dengan KPK ya, berhadapan dengan penegak hukum begitu ya. Tapi apapun itu ya, dari putusan yang sudah kita dengarkan tadi, tentu misalnya apakah akan melakukan upaya hukum yang lanjutan seperti misalnya mengajukan kasasi atau mungkin nantinya adalah PK baik Helena Lim maupun Harvey Moise ya. Karena memang dalam kaitannya dengan kasus timah yang cukup merugikan negara dengan angka yang cukup fantastis sebesar 300 triliun ya. Dan netizen pun akhirnya bertanya kenapa tidak semua aset-aset daripada koruptor itu disita gitu ya. Tapi lagi-lagi karena bagi Mahkamah Agung ya dan juga bagi peradilan yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini ya, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, maka tidak bisa kemudian ditarik seperti itu untuk mengganti
kerugian-kerugian yang sudah ditimbulkan dari tindakannya ya. Tapi begitulah ya proses hukum yang ada di Indonesia. Kita percayakan kepada para penegak hukum dan semoga saja ini bisa menjadi satu pelajaran penting bagi kita dan juga istilahnya kita berharap bahwa proses-proses berikutnya betul-betul keadilan bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.